Ya, kita mesti waspada dengan roh Yoab, saudara. Kita sudah belajar banyak. Tidak pernah ada yang bisa mengerti hati kita, saudara ya. Bahkan seringkali kita sendiri tidak menyadari itu ada di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk terus hati ini dididik oleh Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan didik hatiku. Dan itu sangat ampuh, saudara ya. Kalau kita minta dengan Tuhan untuk mendidik hati, Dia akan proses. Karena Tuhan kita itu Tuhan atas proses, saudara. Bukan Tuhan yang instan. Dan setiap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu adalah proses. Kalau kita mengizinkan proses Tuhan, kita mengizinkan roh Tuhan menyelidiki hati kita, kita mengizinkan Tuhan membongkar hati kita, saudara. Dan disitulah Dia akan menemukan permata-permatanya dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang sadar. Hati kita ini dan dasarnya kita ini, saudara, semuanya itu punya tanda petik keliaran, saudara. Tadi pagi saya jam mungkin 2:30 sudah terbangun. Terus saya baca Alkitab, saya berdoa. Terus saya seperti ketiduran lagi, saudara ya. Nah itu saya terbangun dengan satu kata-kata, didikan dalam hati akan menyingkirkan dan mengusir keliaran dalam hidupmu. Didikan hati akan mengusir dan menyingkirkan keliaran dari dalam hati. Kalau kita tidak mengizinkan, saudara, yang liar di dalam kita ini, keliaran itu akan melumpuhkan kita. Keliaran itu akan membunuh destiny kita. Keliaran itu tidak akan kita membawa kita kepada generasi berikutnya. Betapa hebatnya Yoab, saudara. Kita belajar betapa hebatnya dan luar biasa. Ini bukan ecek-ecek, saudara. Bukan orang sembarangan, bukan. Tapi satu yang kita mesti pelajari, dia tidak menyadari adanya keliaran di dalam dirinya, saudara. Kita nggak pernah melihat proses hati Yoab, saudara. Sepertinya berjalan begitu saja dia berjalan, saudara. Apa saja yang dia anggap itu benar atau dia mau tumpahkan dikerjakan, saudara. Tapi ternyata itu membunuh destiny-nya sendiri. Saya kaget sekali, saudara. Dia orang panglima loh. Ini bukan orang-orang yang biasa. Sekali lagi tadi kita sudah belajar panjang lebar. Ya, Bapak Thomas itu memang seorang pengajar, saudara ya. Saya kalau sama dia, sudah kamu ngajar aja dulu. Sejarahnya dia kalau ngobrol sama dia, sejarahnya urutannya itu jelas. Kalau saya membacakan nanti urusan hati. Lah itu saya, saudara. Nah, waktu tadi pagi saya baca lagi, saudara. Yoab ini orang yang panglima yang luar biasa, tapi akhir hidupnya ditulis di sini dia mati dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Kaget saya. Loh, orang panglima luar biasa, masa enggak terima sedikit dekat sama istana raja gitulah? Enggak ada. Di padang gurun, saudara. Dia tidak mendapatkan, saudara, apalagi boro-boro warisannya. Enggak jauh dari itu. Karena apa? Keliaran dalam hati. Keliaran di dalam hati kita akan membunuh destiny kita, akan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan rencanakan. Bahkan akan menjauhkan kita harus dari warisan kepada pemimpin di mana kita ditempatkan Tuhan untuk melayani. Seharusnya, saudara, kita nih terima, saudara. Terima, saudara. Dalam saya melayani Tuhan, Tuhan yang saya kejar, bukan upah. Saya belajar dan saya minta dengan Tuhan, didik Tuhan. Dan saya bersyukur didikan demi didikan, dan didikan itu terus Dia kerjakan dalam hidup saya sampai hari ini. Dan jangan pernah bosan dengan didikan Tuhan. Jangan pernah kita malas dengan didikan Tuhan. Terus kita harus mengejar dan punya hati yang terus mau dididik. Karena didikan itulah akan menyingkirkan keliaran di dalam kita. Dan itu yang akan membawa kita sampai kepada destiny yang Tuhan mau. Itu yang akan membawa kita bukan hanya melayani dalam satu generasi, tapi dia akan membawa kita akan melayani kepada next generation, saudara. Kita akan masuk kepada masa keemasan. Hari ini kita mau berdoa setelah ini. Tadi Tuhan berkata, perangi roh Yoab atas Indonesia. Ini masa transisi. Ini masa perpindahan.
Mari perangi semua orang-orang yang punya agenda-agenda pribadi, yang punya ambisi-ambisi pribadi, punya dendam-dendam kesumat pribadi. Mari kita perangi bersama, saudara. Karena ini masa transisi, masa perpindahan, dan kita sudah Tuhan berikan dan tanggung jawab untuk kita bersama-sama bawa bangsa ini juga masuk masa keemasan. Kita mesti minta terus dengan Tuhan untuk Dia selidiki, saudara. Tidak mudah. Tidak mudah. Setiap masa transisi itu tidak mudah. Ya, tadi setelah diceritakan suami saya, pada saat menjalani itu, saudara, ketika hambanya berpulang, gak mudah, saudara. Semua kawan-kawan sekeliling saya pertama-tama pergi semua. Tinggal kami. Bertahan, selesaikan tugasmu. Sekali lagi, kalau kita mengikut Yesus, mari ikut karena kita mengenal Dia dan belajar kenal Dia. Jangan ikut-ikutan Yesus. Beda, saudara. Mengikut Yesus dan ikut-ikutan itu beda sekali, saudara. Tapi ketika memutuskan, kita berketetapan hati, Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Disitulah, saudara, kita akan mengalami proses berjalan dengan Tuhan. Dan proses itu, setiap kali proses tidak ada yang lain. Yang Dia urusi itu hati kita. Karena semua yang di luar itu ekspresi dari yang di dalam ini. Kita tadi sudah belajar ya untuk masuk masa keemasan, ya, banyak. Bersih di dalam, bersih di luar. Kita mesti dimulai dari dalam kita sendiri. Harus punya tekad dan kita mau terus untuk maju dan mau dibawa Tuhan ke next level. Karena itu yang Tuhan mau. Dan mari kita belajar minta dengan Tuhan setiap hari untuk Dia selidiki hati kita. Tapi perlu kerjasama. Apa? Kita tanggal, kita juga perangi roh-roh, ya, spirit yang ada di dalam kita, saudara. Keliaran di dalam kita harus kita taklukkan bersama dengan Tuhan. Minta roh yang rela, kerelaan untuk kita mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu tidak mudah. Tapi kita minta dengan Tuhan. Kalau kita mau, kemampuan Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita melakukan, saudara. Kemauan itu sebagai pintunya, saudara. Kita mau dan kita buka, maka Tuhan dengan kasih karunia-Nya akan memampukan kita. Jadi ketika kita bisa melewati itu, sekali lagi bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kesanggupan, bukan karena apapun. Dalam kita ini gak ada yang baik. Firman juga berkata tidak ada yang baik, saudara. Yang ngomong ini juga tidak baik, saudara. Tapi yang berbeda adalah ketika kita mau mengizinkan Tuhan yang menciptakan hati, yang menciptakan hidup kita ini terus memproses, menyingkirkan kita yang tidak baik ini oleh anugerahnya, oleh karena kebaikannya yang membungkus hidup kita. Itu yang akan mengubah hidup kita, saudara. Saya sadar kok, saudara, sadar, sesadar-sadarnya. Makanya saya bersyukur sekali begitu awal saya memulai pelayanan, begitu Tuhan panggil hidup saya, bagaimana saya meninggalkan semua pekerjaan sekuler saya. Bukan mau saya lah, tapi saya tahu dan saya tahu apa yang Tuhan mau. Dan saya hanya berkata, ya Tuhan. Kemampuan gak ada. Gak punya background istilahnya sekretaris, filing, semua gak ada, saudara. Gak ada. Tapi kemauan dan saya mau dan saya berkata ya dengan Tuhan. Kehidupan yang saya lewati mengajarkan saya banyak. Proses yang saya hadapi mengajar saya banyak. Hantaman demi hantaman, gencatan demi gencatan mengajar saya banyak. Dan kita adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah, oke? Kita orang-orang yang terus mau berkata ya dengan yang Tuhan mau. Keadaan sesulit apapun, sesukar apapun, ketika kita tahu ya ini tempatmu, kerjakan, saudara. Dengan setia, dengan tekun. Dan di situ nanti kita akan melihat, karena firman-Nya berkata kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengikuti dan melayani Tuhan, Dia Tuhan yang memberi upah. Jangan kejar upahnya, kejar Tuhan yang memberi upahnya, saudara. Kejar pribadinya, kejar hatinya, tangkap hatinya, apa yang Dia mau dan kerjakan, saudara. Sesederhana apapun itu.
Nggak ada orang lihat, nggak urusan. Buat saya nggak urusan saudara. Yang penting Tuhan lihat, yang penting Tuhan suka. Itu yang saya kejar saudara. Banyak kali, setiap kali tugas, tanggung jawab, apapun itu saudara, saya kerjakan saudara. Ketika satu hari saya dapat firman dan saya tahu saya melayani dan dipanggil melayani bersama dengan hambanya, waktu itu belum apa-apa. Bukan apa-apa sudah. Kalau mengejar, wah pemimpin besar, oh sudah gede, sudah banyak gitu, mungkin banyak yang mau. Ya, tapi waktu itu belum apa-apa saudara. Sama-sama belum, istilahnya belum ada apa-apa saudara, belum ada Holy Stadium, belum ada saudara. Ya, tapi ketika Tuhan panggil dan saya berkata ya, saya menghadapi yang pertama saudara. Saya dipanggil seorang pemimpin senior di kota kami. Karena papa saya juga seorang pendeta. Papa saya punya pelayanan. Papa saya ada gereja yang digembalakan. Saya dipanggil gembala senior. Kamu kenapa bantu orang lain? Pelayanannya orang lain. Kenapa kamu tidak bantu papamu sendiri? Kenapa kamu nggak support papamu sendiri? Saya diam 1000 bahasa. Saya masih ingat saudara. Ya nggak ngerti mau ngomong apa. Saya cuma diam. Saya cuma berkata, Tuhan tolong saya. Saya menghormati hamba Tuhan ini. Ini teman papa saya sih saudara. Anaknya sampai hari ini saya juga kenal. Teman main bersama. Tapi saya bersyukur Tuhan jagai. Ya, nggak punya pikiran yang jelek apapun tentang hamba Tuhan ini, nggak ada. Gak ada sudah, saya tetap hormati. Setelah selesai, terima kasih om, makasih tante, Ripka pamit dulu ya. Udah selesai ngomong dan saya tidak keluar satu patah kata pun. Mungkin dia juga bingung, kok saya diam aja. Ya memang mau ngomong apa saya juga bingung saudara. Diam aja. Sambil saya di dalam hati, Tuhan tolong saya, tolong saya. Begitu pulang nangis saya saudara. Di kamar saya sendiri saya nangis. Karena gak ngerti mesti bagaimana. Gak tahu harus bagaimana ya. Di pikiran saya ya betul juga ya. Papaku punya pelayanan, sedang merintis juga. Tapi sudah ada tempatnya, sudah ada jemaatnya. Yang ini belum. Masih penginjil waktu itu. Belum gereja saudara. Kenapa saya bantu orang lain gitu. Tapi saya bilang Tuhan tolongin saya. Tapi saya tahu Tuhan panggil saya layani bersama dengan hambaku. Saya diam. Dan saya bersyukur sekali punya papa yang ajaib. Saya datang ke papa saya bilang, papi, aku tadi dipanggil om sama tante. Terus aku nih bagaimana? Katanya suruh kenapa melayani orang lain sedang papi punya gereja, kenapa Ripka nggak support papi? Saya kaget, tidak pernah terbersit di pikiran saya sama sekali jawaban ayah saya. Dan saya tahu itu Tuhan. Karena ayah saya tiba-tiba menjawab, kerjakan nak, layanilah kamu bersama dengan hambanya Petrus Agung. Layani nak. Satu hari nanti pelayanan ini akan jadi besar. Akan jadi besar. Kamu layani bersama. Terus papi gimana? Nah papi blessing kamu layani. Seperti saya tuh dicangkokkan saudara. Saya ditempelkan saudara. Semasa belum ada gereja, kalau pagi saya melayani tempat papa saya saudara. Tetap main musik, saya melayani tetap. Di sini persekutuan isinya kebaktiannya sore. Jadi masih bisa pagi di papi, sore di tempatnya Pak Petrus Agung. Tapi satu titik, ketika mulai bergereja ada kebaktian pagi, saya berkata, tapi sudah gak bisa bantu melayani lagi. Tidak apa-apa, kamu layani. Dan saya bersyukur saudara, tanpa saya sadari kebesaran hati itu Tuhan wariskan dalam hidup. Tanpa saya mengerti, melihat sesuatu yang besar jauh ke depan yang mungkin tidak banyak orang lain bisa lihat. Tapi ketika itu Tuhan beri dalam di situ, begitu hambanya berpulang, tawaran untuk melayani ke sana kemari datang, mau ditarik ke sini ke sanalah. No. Saya datang ke kaki Tuhan. Saya diam di dalam. Saya bertanya, Tuhan, what next? Apa yang harus saya lakukan? Terus dia memberikan ilustrasi dalam hidup saya, dan saya tahu apa yang harus saya pilih.
Dan disitulah saudara, hari ini saya sedang berjalan dan melayani generasi selanjutnya. Tuhan percayakan, bukan pemimpin saya, pemimpin yang dapat visi Hadasa. Dia tempatkan, oke, ayo kita sama-sama. Tapi ini perlu saudara, yang di dalam ini dibongkar dulu. Kalau ada ambisi-ambisi, keinginan, tidak ada yang tahu. Kepengen jadi pemimpin, kepengen jadi orang nomor 1, tidak ada yang tahu saudara. Kalau bukan karena keadaan dan semua tekanan yang akan menunjukkan dalamnya diri kita. Dan waktu digencet, apa yang keluar? Itulah kita yang sesungguhnya. Ketika teguran Tuhan datang melalui hambanya, apa reaksi kita? Marah, menggerutu, ngomong di belakang, ngomel di belakang. Memang pemimpin kita nggak tahu, tapi Dia Tuhan yang tahu. Hati-hati saudara. Dan semua sikap hati kita inilah yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Orang lain gak ngerti, tapi Tuhan itu melihat sikap hati. Dan sikap hati yang benar inilah yang akan membawa, dan semua apa yang Tuhan itu mau dalam hidup kita ini, Tuhan akan bawa dan jadi dalam hidup kita. Dalam melayani bersama hambanya gak mikir apa-apa saudara. Banyak orang nanti ketika mau ketemu sama Pak Petrus Agung gitu ya, membaik-baikin saya gitu ya. Oh, itu gak akan berguna. Saya akan tetap menjalankan rule-nya yang harus bagaimana ya, tetap akan saya jalankan. Enggak terus kamu baik, saya oke, bernegosiasi dengan beliau, dan saya istilahnya apa ya, melakukan tugas saya itu dengan ketidakmurnian. Tuhan dalam nama Yesus jauhkan itu dari hidup saya. Dan ini yang terus saya berdoa dan terus saya minta, dan saya minta Tuhan jagai kemurnian hati. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang kebal saudara. Yang namanya kemurnian hati itu terus akan ada dalam hidup kita, kecuali kita minta untuk Tuhan dan Roh-Nya terus menyelidiki hati kita yang paling dalam. Itu proses saudara. Sungguh tragis. Tadi pagi ini baru baca tadi pagi sudah. Padahal kemarin sudah belajar sudah ini. Baru tadi pagi dia celikkan. Yoab panglima yang besar, matinya dikuburkannya, rumahnya di padang gurun, bukan dekat istana. Oleh anugerah Tuhan saudara, begitu hambanya dianugerahi rumah baru, saya gak nyari-nyari. Tuhan berkati, dia comot saya, pindahkan ke komplek yang sama sampai hari ini. Bukan karena kekuatan, bukan karena saya beli, no saudara. Kalau saudara pernah dengar kesaksian, ya ini Ripka cuma main keyboard, ndak khotbah, ndak kemana-kemana, rumah saya 3. Kalau enggak Tuhan siapa saudara? Tapi apakah saya mengejar saya punya rumah 3? Enggak. Saya mengejar Tuhan. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Kerjakan dengan ketulusan, kerjakan dengan kemurnian, kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Itu tanggung jawab setiap kita saudara. Dan ketika kita mau, prosesnya akan jalan. Prosesnya akan jalan. Nggak ngejar berkat, nggak ngejar, itu nanti datang sendiri. Mengikuti sendiri saudara. Orang ayah saya sakit saja saudara, hari ini besok harus operasi, saya gak punya uang muka untuk bayar operasi. Orang bilang enak ya dekat melayani dengan namanya Petrus Agung. Iya enak, puji Tuhan, memang enak. Tapi saya tidak pernah mau mempergunakan kedekatan itu untuk mencari dan mendapatkan keuntungan buat diri sendiri. Kepepet pun. Besok operasi saya tidak punya uang, suruh bayar uang muka sudah. Tapi hari itu pulang dari ada pelatihan ketua sel grup, 1 mobil, mulut saya terdiam bungkam. Kalau saya ngomong pasti dibantu nggak sih saudara? Pasti dibantu. Tapi saya belajar Tuhan, tolongi Tuhan. Saya mencoba telepon rumah sakit, saya mencoba telepon para perawat atau orang yang bekerja di rumah sakit tersebut, meyakinkan pokoknya endingnya pasti nanti lunas lah, pastilah. Saya percaya Tuhan akan berkati papa saya, Tuhan akan berkati nanti, pasti ada berkat untuk menyelesaikan semuanya.
Iya Ci, tapi maaf ini sudah peraturan karena saking banyak yang sudah dioperasi pulang nggak bisa bayar. Akhirnya keluarlah peraturan ini. Hari ini sudah nggak ada istilahnya kemurahan lagi gimana nggak ada. Ada uang muka ya dikerjakan, nggak ada ya tunggu sampai ada uang muka. Belajar saudara, ini kemurnian. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Anak saya yang besar bisa berkata, "Mami, kenapa harus mami semua yang tanggung? Kan ada kakak saya, ada adik-adik saya. Kenapa harus mami sendiri?" Baik nak, ini semua nanti baik. Karena saya tahu semua kondisi keluarga mereka, saya nggak mau nyusahin sudah. Tapi saya masih ingat malam itu di kamar sendiri, suami saya sedang melayani di radio sudah. Konseling malam jam 10 sampai jam 12 malam. Saya bergumul sendiri dalam kamar itu. Dan disitulah Tuhan datang. Dia berkata, "Yang kamu kan suka nulungi orang lain, hari ini kamu juga. Kuasaku tidak pernah tersembunyi dalam hidupmu. Kalau yang lain ditolong, malam ini kamu tak tolong." Waktu dia berfirman seperti itu sudah, saya cuma nyanyikan tak tersembunyi kuasa Allah. Saya nyembah sendiri saudara. Dan tiba-tiba 11:30 lah kira-kira, handphone saya berbunyi. "Berapa nomor rekeningmu? Boleh minta nomor rekening?" Nah saya ini orangnya yang enggak GR, yang diurusi banyak saudara. Nomor rekening apa? Mau misi, mau pelayanan, mau pasar murah, mau apa? Kadang juga orang tanya untuk memberkati hambanya pribadi, mau tanya rekening apa? Saya nggak langsung jawab. Saya cuma tanya nomor rekening apa yang dimaksud. Aku minta nomor rekening pribadimu. Begitu dia berkata pribadi, ya saya cuma berkata terima kasih Tuhan. Walaupun belum tahu berapa yang akan ditransfer saudara. Tapi saya cuma berkata terima kasih. Kalau yang lain ditolong. Saya kan suka kalau ada orang, "Bu, minta tolong ini mau keluar rumah sakit tidak bisa." Nanti kan saya sampaikan, "Pak, ini ada jemaat begini-begini. Ya kamu coba cek ke rumah sakitnya, tengok itu bagaimana gitu." Selesaikan. Nah itu ternyata dihitung Tuhan saudara. Dihitung Tuhan. Saya melakukan itu nggak mikir apa-apa. Tapi tanpa saya sadari, saya meletakkan investasi kemurnian dalam kerajaan surga. Dan investasi kemurnian kita di dalam Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Pada waktunya, pada saatnya itu akan datang dan kita akan terima. Dan saya berkata, "Tuhan, terima kasih." Waktu zaman kan sekarang cepat ya saudara ya. Tik 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 tik, langsung pindah, transfer of wealth terjadi saudara. Ya, tik 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 tik, transfer of wealth terjadi. Amin saudara. Tadi saya sudah nyatet kok nomor rekening 5.000 tadi sudah tak catat saudara. Saya tahu tinggal klik 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 klik. Tuh. Iyalah. Mari budaya menabur kita aktifkan dalam hidup kita. Untuk apa? Kita menuai pada waktunya. Kalau tidak ada yang kita tabur, apa yang mau kita tuai saudara? Kita nabur kemurnian, pasti kita akan terima dan menuai kemurnian saudara. Kita menabur pengharapan, kita akan menuai pengharapan. Kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menaburkan keuangan dan berkat Tuhan yang dititipkan dalam hidup kita, kita akan menuai berkat Tuhan, keuangan dalam hidup kita. Dia janji tidak akan pernah kita kekurangan. Amin saudara. Bahkan ketika itu transfer of wealth, bukan cuman uang muka saudara. Sampai operasi selesai, sampai pelunasan semuanya Tuhan bereskan. Lebih saudara. Mami ada lebihnya. Ini buat papi. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Mari kita belajar kenali Tuhan lebih lagi, kenali Tuhan lebih lagi, dan izinkan Tuhan untuk terus mengendalikan apa yang dalam hati kita. Mari kita taklukkan, tundukkan keliaran yang ada dalam hidup kita ini. Karena kalau tidak, keliaran itu yang akan melindas kita saudara, akan memotong setiap destiny. Bayangkan Yoab, saya baca gitu aja, aduh saya itu jauh dari itu. Wah pinternya luar biasa, taktiknya, strateginya jauh
bertemu saudara dengan raja saudara, tapi dia tidak mendapatkan, dia mati. Bahkan tidak sampai ke next generation, hanya cuma satu generasi. Saya berdoa saudara, biar setiap kita mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan, dan Tuhan bawa kita untuk menjadi berkat dan melayani untuk next generation kita. Amin saudara. Dan sore siang ini kita mau sepakat, kita mau berdoa, kita mau perangi roh Yoab saudara ya. Roh Yoab atas bangsa kita, roh Yoab yang ada dalam diri kita, yang mungkin belum kita sadari. Punya ambisi, punya keinginan, punya agenda-agenda dalam melayani. Ini menguntungkan enggak? Ini ada untungnya enggak buat aku? Ya, saya paling takut saudara, ketika pergi, saya sadar kok, orang kan menghormati, yang menghormati Petrus Agung, bukan menghormati istilahnya pengikut-pengikutnya saudara. Tapi kita terima privilege. Ya kan, kita makan, duduk di tempat yang sama, disediakan makanan yang sama. Dan jaga itu loh saudara, jaga hati itu loh saudara, tidak mudah. Kecuali kita harus kendalikan. Hari ini Tuhan percayakan, Tuhan berikan tugas, oke, dengan next generation. Ya, hal yang sama saya kerjakan sudah. Saya belajar. Saya berkata, Tuhan yang melihat. Kalau bisa setia, karena Tuhan, kesetiaan Tuhan ada dalam hidup kita. Bukan karena kita ini dasarnya orang yang setia. Nah, saya sadar saudara, karena Tuhan, karena semua kesetiaan dan kebaikan dan kemurahan yang Dia berikan dan Dia bungkus. Kenapa saya mau? Tidak mampu, tapi mau saudara. Dan nanti kemampuan Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Amin saudara. Mari tugas kita saudara, kita ini mungkin kecil, minoritas di bangsa ini, iya, tapi bersama dengan Tuhan saudara, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan doa-doa kita, dengan kita peperangan kita yang terus kita memerangi semua roh-roh yang ada di bangsa kita, di daerah kita, di tempat di mana kita tinggal. Kita akan menuai saudara, di mana kita berdoa buat kesejahteraan kota, kesejahteraan dari bangsa dan negeri ini. Kita akan menuai, karena kalau negeri kita sejahtera, tentu hidup kita juga akan sejahtera. Dan ini pesan Tuhan, singkirkan, karena ada hal yang besar yang Dia sediakan, tapi mesti dibersihkan agenda-agenda yang bukan dari Tuhan. Ya, keinginan-keinginan terpendam. Habis kok saudara, habis. Dalam pelayanan, ketika masa melayani itu, ada yang ternyata diam-diam punya keinginan menjadi orang nomor 2. Saya tidak pernah merasa saya orang nomor 2. Enggak. Saya hanya melakukan tugas apa yang harus saya kerjakan. Banyak kali nanti datang, Tuhan kirimkan orang-orang lebih skillful, lebih pandai, lebih hebat. Saya mah tenang-tenang aja saudara. Sampai satu hari salah satu tim pastoral bertanya, Ripka, kamu ini enggak takut pendudukan posisimu diambil? Saya dengan istilahnya biasa saya berkata, enggak Pak, enggak. Pokoknya saya cuma percaya Tuhan tempatkan saya di sini, ya di sini. Bapak berkata pindah layani ke Ungaran, saya pindah ke Ungaran. Serahkan tim musik kepada pastoral ini, sekretariat kepada ini, untuk DKD kepada ini, semua dipindahkan. Saya melayani pindah ke Ungaran. Orang bilang kamu nggak merasa dibuang? Enggak, karena saya percaya. Karena saya percaya kepada pemimpin saya, dan saya percaya pertama-tama kepada Tuhan yang menempatkan saya untuk melayani. Amin saudara. Tidak ada saudara. Ya saya kerjakan di Ungaran jauh sana. Ya 6 bulan nanti hanya ke Semarang kalau ibadah minggu saja dengan semua siswa-siswi sekolah Alkitab yang ada. Tetap saudara, kerjakan aja dengan jarak jauh, jadwal saya atur dari jarak jauh. Tapi perasaan aman dengan Tuhan itu akan ada ketika kita sungguh-sungguh mau mengejar Tuhan. Rasa aman hanya ada di dalam Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Amin saudara. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau perangi spirit Yoab ini saudara, yang tidak kita sadari juga untuk bangsa ini. Karena ini masa transisi, masa yang krusial.
Seperti tadi disampaikan ya saudara, apa yang kita putuskan, apa yang akan diputuskan oleh bangsa dan negara kita ini akan menentukan masa yang akan datang. Dan di masa yang krusial, di masa transisi, masa yang tidak mudah, hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Kalau kita sedang mengalami masa-masa perubahan dalam pelayanan kita, ada tugas tanggung jawab yang baru, mari kita hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Berjalan bersama dengan Tuhan itu akan meluputkan kita dari banyak keeroran. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan, bukan ikut-ikutan, tapi sungguh-sungguh kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan jalan-jalannya Dia akan muncul dalam hidup kita seperti fajar. Amin saudara. Saya bacakan ayat yang terakhir. Mari ini jadi doa buat kita. Mazmur 139 tadi sudah disampaikan. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Kita mau baca sama-sama saudara ya. Sebelum kita mau berdoa, satukan hati, kita mau perangi, sepakat roh Yoab nyingkir dari bangsa dan negara kita, menyingkir dari dalam hati kita, menyingkir dalam pelayanan kita. Amin saudara. Ya, mari kita baca sama-sama Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Amin saudara. Mari kita minta roh Tuhan dan Tuhan sendiri untuk menyelidiki hati kita.